Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun utawi iki ikulah pasal fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangaken ngagungaken ilmu. Fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangaken ngagungaken ilmu wa ahlihi lan ahliya ilmu. Wa ahlihi lan ahliya ilmu. I'lam wuruh nasira. I'lam wuruh nasira bi anna talibal ilmi kalawan setuhune wong kang nuntut ilmu. Bi anna talibal ilmi kalawan setuhune wong kang nuntut ilmu iku layanalu ora bakal merkoleh. Iku layanalu ora bakal merkoleh. Iku layanalu ora bakal merkoleh sapa talibul ilmi al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bakal manfaat sapa talibil ilmi. Wala yantafi'u lan ora bakal manfaat lan ora bakal oleh manfaat sapa talibil ilmi bihi kalawan ilmu. Bihi kalawan ilmu illa bi ta'zimil ilmi angin kalawan ngagungaken ilmu. Illa bi ta'zimil ilmi angin kalawan ngagungaken ilmu. Wa ahlihi lan ahliya ilmu. Wa ahlihi lan ahliya ilmu. Wa ta'zimil ustadzi. Wa ta'zimil ustadzi lan ngagungaken guru. Wa ta'zimil ustadzi lan ngagungaken guru. Wa tauqirihi lan ngormati guru. Wa tauqirihi lan ngormati guru. Kila den ucapaken ma wasola ora bakal tumeka. Ma wasola ora tumeka sapa man wong illa bil hurmati angin kalawan ngormati. Oh. Mawasola ora tumeka sapa man wong wasola kang tumeka sapa man ing maksud. Wasola kang tumeka sapa man ing maksud illa bil hurmati angin kalawan hormat. Wa masakoto lan ora gugur. Wa masakoto lan ora gugur sapa man wong sakoto kang gugur sapa man guguraken sapa man ila bitalkil hurmati kalawan ninggalaken hormat.
ila bitarkil hurmati angin kalawan ninggalaken hormat wa ta'zimi lan ngagungaken. Wakilalan den ucapaken al hurmati utawi hormat al hurmatu utawi hormat iku khairun lebih bagus minat ta'ati saking ta'at ala taro anata ora ningali sira annal insana setuhune manusa iku layak furu kufur sapa insan bil maksiati kalawan maksiat wa innama yakfuru lan angin pestine kufur sapa insan bitarkil hurmati kalawan ninggalaken hormat wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungaken ilmu ta'zimul muallimi utawi ngagungaken guru qala dawu sapa aliyun karamallahu wajhahu ana utawi isun iku abduman hambane wong alama kang ngajar sapa man ni ing isun harfan ing suhuruf wahidan kang siji insya'alamun karep sopoman lamun karep sopoman ba'a ngedol sopoman wa insya'alan lamun karep sopoman a'toko maka merdekaaken sopoman wa insya'a lamun karep sopoman ing isun itu karep ing isun istaroko amrih dadi akan budak sopoman wakod unsyidtu lan teman-teman maca akan siir isun
zalika ing mengkono-mengkono muallim. Ra'aitu ningali isun ahaqqal haqqi ing leuwih hak-hake perkara kang hak. Ahaqqal haqqi ing leuwih hak-hake perkara kang hak. Haqqal muallimi ing hake guru. Haqqal muallimi ing hake guru. Wa aujabalan ing wajibakan. Wa aujabalan wajibakan hu ing muallim hibzon kalawan ngeraksa. Hibzon karena ngeraksa ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Lakod hakko nyekti temen-temen nyata. Lakod hakko nyekti temen-temen nyata. An yuhda nyenta den paringi hidayah. Opo an yuhda nyenta den paringi hidayah. Ilaihi maring muallim karomatan karena kemuliaan. Karomatan kalawan kemuliaan lita'limi harfin karena ngajaraken huruf. Lita'limi harfin karena ngajaraken huruf. Wahidin kang siji. Opo alfu dirhamin 1000 dirham. Opo alfu dirhamin 1000 dirham. Fa innaman maka setuhune wong. Fa innaman maka setuhune wong. Fa innaman maka setuhune wong. Allama kang ngajar. Allama kang ngajar sapa man. Allama kang ngajar sapa man ka ing sira. Alama kang ngajar sapa man ka ing sira harfan ing huruf. Harfan ing huruf wahidan kang siji. Mimma saking perkara. Harfan ing sehuruf mimma saking perkara. Tahtaju kang butuh sira. Tahtaju kang butuh sira ilaihi mari ilmu atau ilahi maring huruf atau ilmu sama. Ilahi maring ilmu. Fiddini ing dalam masalah agama. Fiddini ing dalam masalah agama. Fahuwa maka utawi man. Fahuwa maka utawi man iku abuka. Iku abuka bapae sira. Fiddini ing dalam agama. Fiddini ing dalam agama. Wa kana lan ana sopo ustazuna guruwe kita asyaikhul imamu sadiduddini asyairoziu rupane syekh imam Sadiduddin Asyairozi. Iku yakulu dawu sopo Syekh Imam Sadiduddin Asyairozi. Kola dawu sopo masyayihuna. Kola dawu sopo masyayihuna piro-piro guruwe kita. Kola dawu sopo masyayihuna piro-piro guruwe kita. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man aniyakuna ing nyenta anak sapa ibnuhu anake man
sopo ibnuhu anake man iku aliman wong kang alim fayan bagi maka seyogyane opo an yuro'ia nyenta ngeraksa sopo man al huroba'a ing piro-piro wong kang ngumbara al-huroba'a ing piro-piro wong kang ngumbara minal fuqaha'i saking piro-piro ulama fikih wa yukrima lan nyenta mulyaaken sapa man hum ing ulama fikih fuqaha mantap ya atau huroba saruba wae hum ing al huroba wa yu'azzima lan nyenta ngagungaken sapa man hum ing al huroba wa yu'tiya lan nyenta maringi sapa man hum ing al ghuraba syai'an ing sewiji-wiji fa in lam yakun maka lamun ora ana sapa ibnuhu anake man iku aliman wong kang pinter yakunu maka bakal ana maka bakal ananya yakunu bakal ana sopo hafiduhu keturunane man sopo hafiduhu keturunane man iku aliman wong kang alim wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking ngormati guru wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking ngormati guru an la yamsya utawi nyenta ora lumaku sapa wong amamahu ing arpe muallim ing dalem arpe muallim wala yajlisalan ora dodok nyenta ora dodok sapa man sapa thalibul ilmi wala yajlisalan ora dodok sapa thalibul ilmi maka nahu ing panggonane muallim wala yabtadi'a lan ora ngawiti sapa thalibul ilmi wala yabtadi'a lan nyenta ora ngawiti sapa thalibul ilmi al kalama ing ngomong indahu ing dalem sandinge muallim
indahu ing dalam sandinge muallim. Wala yas'ala lan nyenta ora takon, wala yas'ala lan nyenta ora takon sapa thalibul ilmi syai'an ing sawiji-wiji inda illa biiznihi nya. Diulang, wala yabtadi alan orang ngawiti sopo tolibil ilmi al kalama ing indahu ing dalam sandinge muallim illa biiznihi angin kalawan izine muallim. Wala yukthiro atau wala yukathiro lan nyenta orang ngakehaken, wala yukathiro lan nyenta orang ngakehaken sopo tolibil al kalama ing ngomong indahu ing dalem sandinge muallim. Wala yas'ala lan nyenta ora takon sopo tolibil ilmi syai'an ing perkara atau syai'an ing sawiji-wiji. Inda malalatihi ing dalam sandinge atau ing dalam nalika bosene muallim. Inda malalatihi ing dalam nalika bosene muallim. Wa yuro'iya lan nyentang raksa, wa yuro'iya lan nyentang raksa sopo tolibil ilmi al waqta ing waktu. Wala yadukko wala yadukolan orang ngetuknya ngetok wala yadukolan ora ngetok, wala yadukolan nyenta orang ngetok sopo tolibil ilmi, wala yaduko lan nyenta ora ngetuk sopo tolibil ilmi al baba ing panto, al baba ing pintu. Bal yasbiru balik sabar, bal yasbiru balik sabar sopo tolibil ilmi hatta yakhruja sehingga metu, hatta yakhruja sehingga metu sopo muallim. Falhasilu maka utawi hasile, falhasilu maka utawi hasile annahu setuhune tolibil ilmi, annahu setuhune tolibil ilmi iku yablubu nuntut, iku yablubu nyupri sopo tolibil ilmi ridhohu ing ridhoe muallim, ridhohu ing ridhoe muallim. Wayajtanibu lan ngadohi sapa talibil ilmi, wayajtanibu lan ngadohi sapa talibil ilmi sahotohu ing benduwe muallim, sahotohu ing benduwe muallim. Wayam tasilu lan menggawe, wayam tasilu lan menggawe lan patuh gitunya. Wayam tasilulan patuh sopo tolibil ilmi amrohu ing perintahe muallim.
fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala ing dalem liyane maksiat maring Allah ta'ala. Fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala ing dalem liyane maksiat maring Allah ta'ala. Wala ta'ata lan ora ana ta'at iku maujud. Wala ta'ata lan ora ana ta'at iku maujud lil makhluqi maring makhluk fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat maring Allah. Fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat maring khaliq maring Allah. Itu wae lah. Khaliq itu maksudnya Allah. Wa min tauqirihi lan iku setengah saking hormate muallim, hormat maring muallim. Wa min tauqirihi lan iku setengah saking hormat maring muallim. Tauqiru auladihi utawi ngormati piro-piro anake muallim. Waman lan wong yata'allaku kang gumantung sopo man kang berkaitan maksudnya yata'allaku kang gumantung sopo man bihi kalawan muallim wakana terus terangkan heula panjang mau ieu nak baca diulang ya kemarin syair yang dibaca atau yang ditulis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau bisa dihafal. Itu nu kamari ala la tanalul ilma illa bisittatin saun bika an majmu'iha bi bayani bukain wa hisin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu apa saja, terutama ilmu agama, itu bisa diperoleh dengan 6 perkara atau syarat untuk mendapatkan ilmu itu dengan 6 perkara. Yang pertama cerdas. Kalau cerdas tidak berarti ulet, karena ulet bisa akhirnya pinter. Yang kedua punya semangat yang tinggi, punya keinginan yang teguh supaya terus belajar, keinginan yang kuat gitunya, hirsin keinginan yang kuat. Terus yang ketiga sabar di dalam menuntut ilmu. Terus yang keempat mempunyai bekal kalau mondok pesantren. Tapi bisa kalau di pesantren jadi anak dalam, maksudnya tuh jadi abdi dalamnya. Jadi abdi dalam bisa ngurus pekerjaan rumahnya Pak Kiai atau ngurus santri, nanti gratis. Jadi kurang nyangu, namun kiaina buka sawahna lega, kurang ngurus sawah. Namun kiaina punya misalkan hewan ternak, kurang ngurus ternakna atau kurang nyangu pakai santri, itu bisa gratis. Terus yang kelima harus menurut petunjuk guru. Jadi harus punya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu syaratnya harus punya guru yang jelas ya. Harus punya guru yang jelas.
Guru itu biasanya perlu dua ya. Guru itu perlu dua. Satu, guru ilmu pengetahuan. Yang kedua, guru spiritual. Kalau satu guru saja kan ilmu hati itu tentang akhlak itu kan sifatnya rahasia ya. Sifatnya rahasia. Biasanya ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hakikat dengan nasihat-nasihat dan yang hanya bisa diketahui oleh guru torikot atau guru spiritual. Jadi yang bisa membaca hal-hal seperti itu ya, itu guru spiritual. Sebab masing-masing orang itu terbukanya dia untuk sampai kepada Allah itu beda-beda. Ada yang dengan sedekahnya dia akan sampai kepada Allah. Atau ada yang dengan belajar ilmu pengetahuan kemudian dia akan sampai kepada Allah. Namun ada yang dengan puasanya. Kalau dia rajin puasa, dia akan lebih cepat untuk sampai kepada Allah. Ada yang dengan sholat witir. Kalau rajin sholat witir, maka dia akan cepat sampai kepada Allah. Atau amalan-amalan apa saja. Nah, hal-hal yang seperti itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang para guru spiritual atau para wali. Jadi kalau bisa kita punya guru ahli ilmu dan guru wali untuk membimbing hati kita untuk sampai kepada Allah. Itu. Terus dan harus dalam waktu yang lama. Jadi ngaji itu waktunya harus lama. Sekolah ilmu pengetahuan pun sama, harus lama untuk menjadi seorang ahli ilmu. Orang yang ingin pandai dalam ilmu kedokteran, ya sekolahnya harus lama. Harus sampai S3, S1, S2, S3 sampai ngambil spesialis. Kalau ingin pandai mahir dalam ilmu pendidikan, sekolahnya jangan hanya S1 saja, harus sampai S2 dan S3 sehingga akan ditempuh dengan waktu yang lama gitunya. Kalau ngaji ya juga sama, perlu waktu lama. Untuk bisa menjadi seorang ahli fikih ya berarti menguasai dan banyaknya kitab-kitab fikih yang dibaca dan juga adanya penelitian dalam masalah ilmu fikih, dan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar. Jadi kalau ngajinya lama, insya Allah itu akan menjadi alim atau bisa alamah, nanti akan menjadi pakar ahli di bidang ilmu. Nah selanjutnya ini bab baru ya, pasal baru, bab menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahlinya ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah, bagi seorang yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu. Ya, dengan mengagungkan ilmu itu contohnya ketika akan belajar itu wudu dulu. Ya, wudu. Jadi ketika akan mengajar wudu dulu. Jadi dalam keadaan suci. Terus lamun belajar ulah bari ngadengikeun musik. Terus lamun belajar ngapalkeun ulah bari kenang kuban, kenang karak. Alangkah baiknya menutup aurat, lamun ngapalkeun menutup aurat, wudu heula, kemudian menghadap kiblat, duduk ngapalkeun. Gitu. Jadi ngapalkeun teh ulah dalam keadaan yang semaunya gitu. Itu salah satu dalam memuliakan ilmu. Terus
Salah satu lagi yang memuliakan ilmu itu datang ke tempat pengajian, datang ke tempat belajar itu tidak didahului oleh guru datangnya. Jadi kuduna murid heula, ulah ieu mah guru nungguan murid, lain murid nungguan guru. Itu salah satu awas adab ya. Adab. Jadi datang ke tempat ngajinya, datang ke tempat belajarnya, jangan sampai kedahuluan datangnya oleh guru. Sebaiknya datang terlebih dahulu daripada guru. Terus memuliakan ilmu itu ketika dalam belajar ya, ketika sedang proses belajar itu diusahakan rajin beribadah, rajin membaca Quran, rajin sholat malam, pokoknya memperbanyak amalan-amalan ibadah, banyak berzikir supaya diberi bimbingan untuk cepat memahami ilmu, dan diberikan bimbingan supaya tidak keliru di dalam memahami ilmu. Terus dan berlindung kepada Allah supaya ketika telah mendapatkan ilmu pengetahuan tidak ada sifat sombong sehingga akan menghancurkan dirinya, sehingga dirinya akan menjadi hina gitunya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan ketika dalam proses belajar itu untuk menghormati ilmu sekaligus untuk membersihkan hatinya supaya ilmu itu masuk ke dalam dirinya. Dan juga memuliakan ahli ilmu. Jadi awasinya maneh setiap siapapun orangnya ulah menghormati guru wae ulah. Orang lain, ustadz lain atau ulama-ulama lain yang memang terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan keulamaannya, itu harus dihormati. Jadi ulah hormati ka guru wae, ka batur mah teu ada lain guru urang. Ulah sampai kitu nya. Jadi harus menghormati seluruh ahli ilmu. Siapapun itu orangnya. Baik itu guru sendiri ataupun bukan. Dan menghormati guru, mengagungkan guru, dan menghormati guru. Jadi naon tadi bagi penuntut ilmu itu supaya mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu, yang pertama memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, mengagungkan atau menghormati guru, dan menghormati guru. Ini ada satu pepatah dikatakan ma wasala man wasala illa bi hurmati wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'zimi. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Supaya sesuatu itu dapat kecuali harus dengan penghormatan. Dan seseorang tidak akan gugur maksudnya kecuali dia meninggalkan hormat dan rasa mengagungkan. Terus diucapkan lagi pepatah, al hurmatu khairum minat ta'ati ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Ini satu pepatah. Rasa hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya manusia tidak kafir, tidak menjadi kafir kalau dia bermaksiat. Tetapi dia itu menjadi kafir karena meninggalkan hormat. Contoh, ya, maneh tidak
tidak melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu membuat seseorang kafir tuh. Mana tara sholat duha, tara puasa sunnah, tara sok ngalakonan sunnah, tara ngalakonan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Karena malas, tidak melakukannya karena malas. Membuat seseorang kafir tuh. Itu kan? Hanya membuat seseorang menjadi fasik. Tapi ketika kamu melecehkan Nabi Muhammad, kafir tuh. Gitunya. Makanya orang yang tidak sholat wajib, ya, orang yang tidak sholat wajib itu tidak membuat seseorang menjadi kafir. Kafir dalam arti keluar dari Islam. Artinya orang yang tidak sholat atau orang yang tidak puasa ayeuna ya bulan Ramadan itu tidak lantas keluar dari Islam. Artinya tidak lantas keluar dari Islam. Tetap dia dihukumi fasik. Dia tetap ketika mati seorang yang orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang yang meninggalkan sholat, ketika mati tetap diperlakukan secara muslim, disolatan, dikafani, dikubur, dan dialungkan ke laut kan? Tetap hukumnya Islam. Tidak otomatis kafir keluar dari Islam. Tapi ketika seseorang melecehkan, menghilangkan kehormatan, menghilangkan rasa hormat, maka akan menjadi kafir. Contoh, naulah sholat angger sholat wae oge, mal bengar-bengar. Geus urang mah moal sholat deui, percuma sholat oge. Melecehkan sholat, menghilangkan rasa hormat terhadap perintah Allah, kafir ke? Menjadi kafir gitunya. Sekali deui, rasa hormat itu lebih baik daripada to'at. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya manusia itu tidak menjadi kafir akibat sebab maksiat, tetapi manusia itu kafir karena menghilangkan rasa hormat. Terus wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Sebagian dari memuliakan ilmu, ya, sebagian sikap dari memuliakan ilmu adalah memuliakan guru. Memuliakan guru berarti memuliakan ilmu. Karena ilmunya ada di guru. Jadi otomatis menghormati guru ya berarti menghormati ilmu karena ilmunya ada di guru. Gitu. Bahkan Sayyidina Ali berkata, "Ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa." Kata Sayyidina Ali, aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Kalau dia menghendaki akan menjual aku, jualah. Kalau si orang yang mengajarkan aku mau memerdekakan, ya silakan. Atau bahkan akan menjadikan aku seorang budak. Pahamnya? Sekali lagi, kata Sayyidina Ali, aku adalah budaknya orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Ketika dia menghendaki aku dijualnya, jual. Ataukah aku dimerdekakan, silakan. Bahkan aku dijadikan budak juga silakan. Jadi terserah. Jadi dia akan menjadi hambanya orang yang mengajarkan. Begitu maksudnya.
Terus, iya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kamu ilmu pengetahuan dari perkara yang kamu butuh di dalam masalah agama, maka dia adalah bapakmu dalam masalah agama. Nuhun wan. Diulang. Maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kamu satu ilmu pengetahuan saja, yang kamu butuh terhadap ilmu itu di dalam masalah agama, maka dia adalah bapakmu. Jadi misalkan mana punya permasalahan hukum sholat, satu pertanyaan, nanya ari ieu teh batal henteu atawa ieu teh kumaha, ditanya ke seseorang yang pandai dalam ilmu fikih tentang masalah sholat, terus dijawab sama orang tadi, maka status kamu adalah status orang yang ditanya tadi, yang menjawab pertanyaan kamu tadi adalah bapakmu dalam urusan agama. Dan dalam kitab-kitab akhlak, seorang guru itu lebih mulia kedudukannya daripada kedua orang tua. Orang tua itu bapak biologis yang menjadi wasilah adanya kamu dan membesarkan kamu, yang bersifat materi, badan, organ tubuh. Nyata, pertumbuhan badan kamu dari bayi, dari embrio kemudian menjadi zigot, kemudian menjadi bayi, kemudian keluar, kemudian menjadi besar, itu adalah lantaran orang tua. Sifatnya naon? Materi. Sedangkan guru membangun kamu dalam bentuk mental, dalam bentuk rohani, dalam bentuk nilai dengan materi. Lebih mulia mana? Nilai. Ya, yang dibangun oleh guru adalah nilai. Maka guru kedudukannya lebih tinggi daripada kedua orang tua. Tapi bukan berarti ya itu ukurannya seperti itu. Tapi bukan berarti untuk lebih merendahkan orang tua, tidak. Ya. Cuma kalau dibandingkan, dibandingkan, ya tetap saja pada hakikatnya dua-duanya harus dihormati. Makanya orang tua itu ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 guru. Dan guru kedudukannya lebih tinggi, gitunya. Terus orang-orang soleh berkata, barang siapa yang mengharapkan anaknya menjadi seorang yang pandai, seorang ulama, seorang yang ahli ilmu, maka hendaklah dia menjaga orang-orang yang ahli fikih atau menghormati ulama, menjaga ulama dan memuliakan ulama dan mengagungkan ulama dan memberikan sesuatu kepada ulama. Ya. Lamun maneh ingin punya keturunan orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan atau ingin mempunyai keturunan menjadi seorang ulama, maka hendaklah memuliakan ulama, menjaga ulama, menjaga kehormatannya, memuliakan ulama dan mengagungkan ulama, dan juga berikan sesuatu yang kamu punya untuk ulama. Makanya banyak dalam sejarah orang yang bukan keturunan ulama tapi jadi ulama. Contoh
Itu Kiai Mustafa Bisri, itu bapaknya Bisri Mustafa, ya. Apal Gusmus itu namanya Mustafa, bapaknya Bisri. Bapaknya Bisri itu Mustafa, artinya Mustafa, nama Gusmus itu Mustafa, Bisri nama bapaknya Gusmus, punya bapak Pak Mustafa. Pak Mustafa itu adalah seorang pedagang kain, seorang pedagang. Setiap bulan itu seluruh ulama yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur diberi hadiah. Dan yang didatangi itu ulama-ulama besar sekelas Kiai Makhrus Ali, Kiai Khalil Bisri, Mbah Hashim Yasin As'ari, pokoknya ulama-ulama besar didatangan, diberi sesuatu, naon sarung, naon beas, nah gitunya. Apa yang dia punya berikan kepada kiai. Terus kemudian tolong doakan supaya keturunannya menjadi ulama. Dan terbukti punya anak namanya Bisri. Menjadi ulama besar, punya anak lagi jadi ulama lagi. Terus termasuk Imam Al-Ghazali sangat fenomenal di dunia. Imam Al-Ghazali kan ulama yang paling fenomenal lah, sebagai Hujjatul Islam, sebagai mujaddid pembaharu Islam. Itu bukan keturunan ulama, cuma bapaknya rajin belajar dan sering memuliakan ulama. Itu sering memuliakan ulama, sehingga putranya menjadi ulama kelas dunia. Sampai sekarang kitab-kitabnya dibaca dan sangat fenomenal dan sangat dikenal oleh ahli-ahli ilmu, dan kitab-kitabnya menjadi rujukan, jadi referensi sampai sekarang. Jadi awas, Imam Al-Ghazali itu bukan keturunan ulama, tapi bapaknya orang yang sangat memuliakan ulama. Mantap Pak Ustadz ngomong kasih dede nu rajin ngaji, nanti ayeuna mumpung istrina masih kerha hamil, sok rajin ngaji supaya anaknya pinter. Gitu. Fa in lam yakum ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Lamun misalkan anaknya tidak menjadi seorang ulama, pasti nanti keturunannya incuna apa buyutna akan menjadi ulama. Begitu. Ya. Kalau misalkan anaknya kebetulan tidak jadi, walaupun kita sudah maksimal ngaji terus memuliakan ulama, tapi anaknya barodo, bisa saja nanti jatuhnya kaincu. Begitu. Dan sebagian dari rasa hormat kepada guru, ya, dan sebagian dari menghormati guru. Yang pertama, supaya tidak berjalan di depan guru ketika berjalan. Ulah berjalan di depan guru, di belakang guru. Boleh berjalan di depan guru ketika meladeni. Maksud meladeni itu misalkan jadi penunjuk jalan, belok kanan, belok kiri boleh. Berjalan di depan guru karena untuk mengabdi atau meladeni gitunya. Dan sebagian dari menghormati guru adalah tidak duduk di tempat guru. Maksudnya misalkan di rumah guru itu ada kursi yang memang khusus kiai itu duduknya di situ, tidak pindah. Kalau menerima tamu, kalau duduk ada kursi khusus di situ. Nah, kamu jangan coba-coba duduk di tempat itu. Maksudnya tidak duduk di tempat itu adalah salah satu dari menghormati guru. Terus, dan jangan memulai pembicaraan ketika berhadapan dengan guru kecuali atas
izinnya. Ya. Jadi lamun ketika berhadapan dengan guru, ulah memulai pembicaraan kecuali atas izin guru. Terus dan jangan memperbanyak ucapan. Ulah loba ngomong ketika sedang berhadapan dengan guru. Dan jangan bertanya tentang sesuatu ketika gurunya sedang mengalami kebosanan. Misalkan guruna keur capek, keur sakit nya. Guru misalkan guruna capek tuluh naon deui? Sakit. Jangan bertanya. Terus dan menjaga waktu guru. Dan menjaga waktu. Maksudnya kieu. Lihat, guru itu kebiasaan lamun santai jam sabaraha. Maksudnya gitunya. Jadi untuk menemui guru ataupun apa saja, kira-kira diperkirakan kebiasaan guru itu santainya jam sabaraha. Pada saat-saat seperti apa. Terus kalau bertamu kepada guru, jangan mengetuk pintu guru. Ya. Tunggu sampai keluar. Tunggu sampai keluar. Jadi lamun kira-kira aya, misalkan aya katingali di kaca rumahna aya, takara kurang nembongan gitu. Lamun misalkan tidak ada tampak kehadiran guru, maka jangan coba-coba ngetok pintu. Memang hal-hal seperti ini sudah terbiasa dipesan sarua Pak Ustad oge lamun datang ka ditu tara sok ngetok pantok. Paling tanya ke santrina, Pak Kiainya ada enggak? Oh ada, masih di dalam. Untuk sok kasih tahu itu, tolong kasih tahu ke Pak Kiai ada saya enggak? Pernah. Ulah sampai gitunya. Santri tolong kasih tahu Pak Kiainya ada saya datang gitu. Muntah. Presiden yang datang nih Pak. Presiden yang datang. Iya pasti ada janjian. Bikin schedule itu beda dulu. Ujuk-ujuk datang gitu. Yang tuh bisa nih pasti ayah ajudan. Pokoknya ulah sampai lamun kiai keur istirahat, lamun guru keur istirahat, lamun keur tidur atau keur makan atau keur sholat, ulah sampai kiai itu tahu kedatangan orang. Jadi orang nu sabar menunggu sampai kiai keluar itunya. Dan ini sudah sangat mentradisi, sudah menjadi kebiasaan di pesantren. Tapi di orang mantenya biasa-biasa wae. Mantap Pak Ustad, apa pernah sok nelpon Pak Kiai sakit tuh masih segen bisa ngaganggu bisa Pak. Tara sok nelpon tara naon. Bingung nelpon lagi. Dan di sini berarti bahwa keriduan guru itu dituntut. Jadi ulah sampai orang mendapat, jangan sampai guru itu tidak ridho kepada kita. Jadi hal-hal yang seperti tadi diterangkan tadi, supaya bahwa sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar harus menuntut ridhonya guru, dan keriduan guru itu sangat mahal harganya dan sangat menentukan seseorang di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak. Kalau gurunya gurunya ridho terhadap santrinya, insya Allah ilmu yang didapat si santri akan bermanfaat. Hari Pak Ustadz mau sampai kiainya ngomong 2 kali, alhamdulillah, sampai ngomong saya itu ridho sama kamu. Itu sampai 2 kali ngomong alhamdulillah. Dan seorang santri itu jangan sampai mendapatkan kebencian atau murkanya guru.
dan harus patuh terhadap perintah guru. Maksudnya, jadi seorang santri harus menuntut ridhonya guru dan menjauhi murkanya guru, dan harus taat terhadap perintahnya guru selama perintah itu bukan kemaksiatan. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintah itu berbentuk maksiat kepada Allah. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya itu perintah maksiat kepada Allah. Tidak ada, tidak boleh taat. Siapapun itu, tarik orang tua perintahnya maksiat, jangan. Guru perintahnya maksiat, jangan. Presiden, pemerintah, apabila perintahnya itu maksiat, tidak boleh ditaati. Gitunya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila perintahnya itu dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Dan sebagian dari menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya, menghormati keluarganya, istrinya, anaknya, mertuanya, dan orang-orang yang berkaitan dengan guru. Makanya di pesantren, kajenting santrina dewasa, putra kiaina masih SD, lamun salah mencium tangan. Model mila kadi balamun salah kudu cium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada guru dan orang-orang yang masih ada hubungannya dengan guru. Seperti guru sayanya Kiai Adib itu cium tangan Kak Ki Mustafa Akil, karena Ki Mustafa Akil itu menantu dari Mbah Maimun. Karena Ki Mustafa Akil itu menantu dari Mbah Maimun, dan Mbah Maimun itu gurunya Kiai Adib gitu. Tapi dengan Kiai Saidnya enggak, karena tidak ada keterkaitan. Dan sebenarnya lewat. Kumanya tos jelas? Jelas. Tos wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim